ada sebuah pertanyaan yang menarik, lebih ketat mana persaingan di pasar otomotif konvensional, yaitu mobil berbahan bakar minyak atau BBM, atau persaingan di industri mobil listrik? Jawabannya adalah di industri mobil listrik. Karena kenapa? Di industri mobil listrik ini banyak sekali para pemain baru yang tidak pernah diduga sebelumnya. Kita lihat pabrikan-pabrikan baru ini muncul, seperti perusahaan-perusahaan teknologi yang tadinya hanya bermain dalam bidang industri IT, sekarang juga masuk ke dalam industri otomotif, seperti contohnya Apple, Huawei, Xiaomi, ya, plus itu juga Sony, melawan para pemain industri lama seperti Toyota, ya, terus itu Nissan, Ford, ya, Volvo, dan lain-lain. Teknologi mobil listrik akan berkembang dari waktu ke waktu, dan perkembangannya akan lebih cepat dibandingkan mobil konvensional atau mobil berbahan bakar minyak. Kita bisa melihat dalam perkembangan mobil listrik ketika pertama kali Tesla diluncurkan dengan teknologi autonomous car, ya, plus itu juga pengisian daya baterai yang tidak memerlukan waktu lama, di sekitar 15-30 menit. Ini membuat industri otomotif di dunia ini goncang. Ini fakta. Mereka seperti bingung menghadapi Tesla, tetapi mereka menyadari bahwa masa depan industri otomotif itu ada di industri teknologi mobil listrik. Akhirnya satu persatu perusahaan-perusahaan menyadari teknologi ini akan berkembang dan mulai memproduksi mobil listrik. Saat ini kalau kita lihat perkembangan mobil listrik ini sangat meningkat, bahkan antara pemain baru dan pemain lama ini saling bersaing satu sama lain untuk menawarkan teknologi yang paling canggih. Tetapi saat ini yang menjadi masalah adalah harga baterai, yang banyak pihak mengatakan bahwa 70% cost produksi ini masih paling mahal untuk pembuatan baterai. Tapi kita berharap ke depan baterai ini bisa diproduksi dengan harga yang lebih murah, sehingga mobil listrik akan lebih terjangkau bagi kebanyakan orang. Tapi kita juga melihat bahwa Wuling telah memulai sebuah revolusi industri di mobil listrik dengan menawarkan harga yang terjangkau kepada konsumen ini. Nah, nantinya pasti semua pabrikan itu akan menurunkan harga mobil listrik. Karena kenapa? Mobil listrik akan menjadi kebutuhan. Nah, kalau di Indonesia itu hanya satu yang menjadi permasalahan, orang masih ragu untuk mobil listrik, yaitu masalah kesediaan charger, ya, atau supercharger di setiap tempat. Jika nanti penyediaan supercharger atau pengisian daya listrik tersedia di fasilitas umum ataupun di rumah, ya, banyak orang akan beralih ke mobil listrik. Hanya ini tinggal tunggu waktu. Indonesia juga akan menjadi pasar terbesar nanti mobil listrik setelah Amerika dan China, karena kita punya lebih dari 260 juta penduduk yang menginginkan sebuah teknologi baru dalam industri otomotif. Secara bertahap itu akan terjadi pergeseran konsumen dari mobil konvensional BBM ke mobil listrik. Dan sekali lagi, Indonesia akan menjadi salah satu pasar terbesar mobil listrik setelah Amerika dan Cina. Ini hanya waktu saja. Konsumen saat ini melihat bahwa kalau ketersediaan supercharger atau pengisian daya listrik tersedia di berbagai tempat, sampai kota besar, kota kecil, dan pedesaan, orang akan beralih secara bertahap ke mobil listrik. Apalagi juga kita bisa melihat harga minyak dunia
naik turun yang menyebabkan harga energi atau energy cost itu akan semakin naik, maka pilihan terbaik adalah memakai mobil listrik. Ya, ini pandangan singkat dari saya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan tentang perkembangan mobil listrik. Tentu mobil listrik akan menjadi pilihan banyak orang, dan mungkin nanti tahun 2030 70% industri otomotif akan lebih banyak memproduksi mobil listrik, dan secara bertahap mobil konvensional atau mobil BBM akan hilang dari pasaran karena semua akan berinvestasi pada teknologi mobil listrik. Saya Sepri Darto menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke pesan saya ya mengenai prospek mobil listrik ke depan, baik di luar negeri ataupun di Indonesia. Semoga pertanyaan ini bisa memberikan perspektif baru terhadap perkembangan mobil listrik di seluruh dunia dan di Indonesia khususnya. Terima kasih banyak. Salam sukses untuk semua.